duduk di sebelah Pak GM, General Manager di Hotel Maestro di Pontianak, dalam rangka sore ini reopening pavilion rooftop atau reopening beberapa buffet Nusantara yang dulunya pernah vakum selama 1 tahun diakibatkan pandemi. Oke Pak, jadi saya mau ngobrol singkat sama Bapak, ya saya bertanya-tanya banyak sih Pak, lebih ke kayaknya lebih santai ke pribadi atau apa gitu Pak ya. Bapak sebelum di Maestro pernah menjabat di hotel lain sebagai GM Pak? Ya, untuk sebagai GM sebenarnya ini yang pertama bagi saya, tapi malahan saya sebenarnya owner, ya, pemilik. Ya. Saya punya keluarga saya, ya, itu punya bisnis di perhotelan. Itu bermula dari orang tua saya, almarhum Haji Kamarudin Latif. Nah, beliau tahun 2016 sudah mendahului kami, ya, meninggal dunia, ya tutup usia. Di usia 70-an. Nah, seperti itu. Beliau adalah perantau. Saya idola saya beliau, orang tua saya itu. Beliau perantau dari Sulawesi, kemudian pekerja keras. Itu mungkin yang saya panut dari beliau, sehingga perjalanan kehidupannya sangat jadi idola saya beliau, dan menjadi inspirasi saya untuk sampai ke titik yang sekarang saya duduki ini, ya, sebagai seorang general manager. Malahan kemarin sempat diangkat di salah satu media adalah putra daerah pertama yang menjabat sebagai general manager bintang 4. Karena setahu saya sebelumnya ada general manager yang memang putra daerah tapi berada di bintang di bawah saya. Itu juga julukan itu bukan dari saya, dari teman-teman media. Juluki itu setelah beliau mewawancarai saya dan melihat historis dari saya. Oh, memang betul ada putra daerah yang memang menjabat GM di bintang 4 itu baru pertama kali. Karena setahu saya itu GM yang ada di hotel-hotel berbintang, khususnya di Pontianak maupun di Kalbar, itu banyak yang dari luar. Dari luar ya, dari Jakarta, dari Jawa, dan saya menjabat GM itu di bintang 4 yang memang baru pertama kali putra daerah. Iya, jadi itu menunjukkan bahwa putra daerah juga bisa berkarya seperti saya sekarang ini. Karena sebelumnya saya adalah salah satu owner, ya, karena ini bisnis keluarga. Salah satu owner di hotel keluarga saya. Nah, kami punya bisnis, orang tua saya itu Bapak almarhum Haji Kamarudin. Kami mempunyai 6 kakak adik, ya, bermula dari saya, ya. Bapak paling tua? Saya paling tua, kemudian adik saya yang nomor 2 itu Zulkifli Kamal, kemudian adik yang nomor 3 itu Mulyadi Kamal, kemudian Rina Nurlina Kamal, kemudian Rini Idawati Kamal, dan Rita Ningsi Kamal. Jadi kami ada berenam kakak adik, ya, yang mana bisnis keluarga kami itu berada di Singkawang pertama kali. Itu Katulistiwa 2, ya. Dulu malahan bisnis keluarga saya yang dimulai dari orang tua saya yang merintisnya. Kemudian ada 2 itu di Singkawang. Satu Katulistiwa 1, Katulistiwa 1 itu ada di pasar. Kemudian satu lagi di Jalan Diponegoro. Hotel. Ya, itu bermula berjalannya waktu. Yang satu itu kita lepas, ya, namanya orang pebisnis, ya.
Ya, Kemudian yang naik dan turun, Mbak ya. iya, yang satunya dari hasil kita lepas yang satu di Selamat Karman di pasar itu, kita ganti dengan membangun di Kota Pontianak. Jadi di dua kota, satu yang di Pontianak itu di Jalan Sidas, itu Hotel Surya. Hotel Surya, Jalan Sidas depan Hotel Mahkota, Grand Mahkota. Nah itu satu, kemudian yang di Singkawang satu, Katulistiwa 2, yang satunya yang di Jalan Sidas itu diserahkan manajemennya kepada adik saya, itu Zulkifli Kamal, untuk memimpin di situ ya. Kemudian yang di Singkawang itu adik yang nomor 3, Mulyadi Kamal. Jadi ada 2 hotel keluarga ini yang sampai sekarang berjalan baik lah, Pak ya, jalan baik. Kemudian ada tawaran seperti ini karena saya melihat ini hotel pertama hotel bintang 4. Kemudian saya melihat ada peluang bahwa saya mau menunjukkan kepada masyarakat yang tadi saya bilang bahwa putra daerah bisa berkarya dan mampu untuk menjalankan manajemen di hotel bintang 4, dan itu sudah saya buktikan. Iya, akan tercatat ini mungkin dalam sejarah bahwa putra daerah mampu. Jadi pertimbangan juga untuk owner-owner yang di Pontianak ini, di Pontianak terutama di Kalbar, bahwa putra daerah bisa diberdayakan dan mampu. Dan saya yakini itu saya mampu. Ya, itu. Kemudian sehari-harinya juga saya adalah ketua Perhimpunan Hotel Restoran Kalimantan Barat. Saya sudah 2 periode memimpin ini, 2 periode. Kemudian sebelumnya karena saya sudah bergelut memang di dunia perhotelan ini, saya juga pernah menjadi ketua Badan Pimpinan Cabang Kota Pontianak. Ketua Badan Pimpinan Cabang Kota Pontianak. Cuma karena ada aturan baru bahwa BPC yang ada di Kota Pontianak, ibu kota provinsi, itu harus digabung menjadi satu. Jadi sekarang itu namanya cuma satu yang ada di Pontianak itu, Badan Pimpinan Daerah Kalimantan Barat, yang di dalamnya ada BPD dan juga sekaligus ada BPC di dalamnya. Jadi kalau orang cari ketua PHRI Kota Pontianak saya, kemudian kalau yang cari itu BPD Kalimantan Barat, ketuanya saya juga. Dia jadi satu, yang namanya jadi BPD. Ada klausul baru yang menyatakan bahwa BPC yang berada di ibu kota provinsi digabung menjadi satu yang namanya BPD. Ya, saya punya 5 BPC di daerah, yaitu Singkawang, ya. Kebetulan yang pimpin itu adik saya, di Gamundung, karena yang menjalankan hotel di Singkawang beliau. Kemudian ada di Sintang. Sintang apa, Pak? Sintang maksudnya bukan hotel saya, maksudnya BPC. PHRI-nya tuh ada di Sintang, kemudian ada di Kubu Raya juga ada 5. Kemudian Sambas juga kami punya BPC di sana. Ada 5 daerah, jadi itu dia. Mungkin saya tutup kata, Pak ya, minta apa ya? Minta saran, minta pendapat atau kasih solusi gini. Iya. Apa rahasia Bapak hingga sampai sekarang dari segi kesehatan Bapak masih bugar, di dalam segi pekerjaan Bapak bagus, semakin menaik sampai dipercaya untuk memegang satu hotel bintang 4 seperti ini. Ya. Jadi kalau saya lihat dan saya alami itu, kita berbuat baik aja lah, berbuat baik kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Saya mungkin berteman dengan si A, saya bergaya seperti itu, enggak. Dengan si B saya bergaya seperti itu. Kemudian saya punya suatu sifat yang saya senang selalu, yang orang bilang SMS, ya. Itu ada bisa diartikan dua pengertian. SMS suka melihat orang senang, itu saya. Pada saat saya bicara, kalau orang sudah melihat dia tersenyum, ada suatu kepuasan tersendiri dari Bapak ya. Dari saya. Tapi ada juga SMS itu diartikan orang suka melihat orang susah.
Nah, itu bukan tipe saya. Nah, bukan tipe saya. Jadi mungkin dengan saya berbuat seperti itu, balasannya tuh seperti inilah. Ada sesuatu yang saya dapatkan, link saya dengan saya berteman dengan siapa saja, link saya sangat-sangat luas. Mungkin owner dari waktu saya di interview, beliau melihat itu, melihat postur dari saya tuh dilihat dari situ. Kemudian beliau bilang, saya menilai Bapak itu bukan hanya sehari 2 hari. Beliau ada melihat historis saya, katanya gimana. Karena kalau misalnya memang nama saya diketik atau PHRI Kalbar diketik di satu Google, di searching, itu nama saya keluar. Jadi beliau udah lihat ini bukan hanya hitungan sehari 2 hari, tetapi dia udah ya. Jadi kalau teman-teman punya saya nggak tahu dunia ini maksudnya dunia IT tidak terlalu paham, tetapi karena aktivitas saya yang memang memimpin PHR ini sekian lama, itu historisnya tercatat. Dan saya selalu ingin bersahabat dengan siapa saja, sehingga link saya sekarang ini bukan hanya level daerah, tapi saya level nasional pun saya punya jaringan. Karena teman-teman saya yang di BPD daerah itu adalah teman-teman saya juga, BPD PHRI di mana saja itu adalah teman saya. Itu merupakan modal saya untuk meningkatkan revenue hotel ini. Dan teman-teman saya yang juga di Pontianak, di Kalimantan Barat, ya, karena saya level ini Kalimantan Barat, itu sangat-sangat mendukung dengan jabatan yang diamanahkan ke saya pada saat ini sebagai General Manager Hotel Maestro Kota Baru Pontianak yang terletak di tengah kota. Iya, kemudian saya juga tidak menampik ya. Saya juga melihat kalau amanah ini diberikan, kemudian saya juga melihat properti hotel ini sangat-sangat bagus. Bisa dilihat ya, properti yang seperti ini. Saya menyatakan bahwa rooftop kami adalah rooftop yang terbesar, ya, Mas. Kemarin Bisa lihat, ya, bisa lihat ini rooftop. Kemudian nanti sebentar lagi ini udah sunset, udah kita bisa ya, dapat. Di depan sunset udah dapat. Ya, sebentar malam ini cantik sekali. Jadi foto-foto yang kami buat itu bukan editan. Saya udah pesan sama bagian khususnya marketingnya, kemudian bagian IT-nya. Jangan diedit, karena kalau edit itu ada kemungkinan kita pembohongan publik. Betul. Saya tidak mau kalau misalnya itu diedit. Dan memang gambar-gambar yang bapak ibu lihat itu gambar yang tidak diedit. Itu GM Hotel gini. Itu teman saya, dia dukung saya. Belum lagi komunitas-komunitas lain. Jadi intinya berbuat baiklah ya kepada semua orang tanpa harus pilih, itu kuncinya, karena itu akan berbalik ke kita. Nah, buatlah sifat yang memang kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Itu kuncinya juga, sehingga kalau ada suatu momen kita tidak berada di tempat yang itu, kita dicari. Saya selalu dicari gitu. Ini Pak, mana si Edi? Itu. Pak Edi dong ya. Pak Edi mana Pak Edi nih? Kok enggak datang gitu. Iya. Teman-teman saya kan teman SMP, SMA. Jadi kalau misalnya biar dia harus bayar saya untuk mendatangkan saya, dia sampai rela seperti itu. Ada sesuatu yang kurang. Jadi berbuatlah seperti itu sehingga kita tuh memang sesuatu yang menyenangkan. Karena kalau sesuatu yang menyenangkan ke orang lain, itu imbalannya pahala. Berbuatlah sesuatu dengan keikhlasan ya, tanpa dibuat-buat ya. Balasannya pasti bakalan baik. Nah, kita menabur hal yang jahat juga akan kita dapatkan hal yang jahat. Tapi kalau kita menabur benih yang baik, saya yakin itu akan berbuah juga hal yang baik. Dan itu saya rasakan pada saat sekarang. Dan yang pasti dukungan dari istri tercinta, di balik semua suami yang memang berhasil ini. Kalau kita tidak didukung oleh keluarga, pulang dimasamkan istri, mungkin kawan-kawan belum beristri kali ya, tapi itu buat pengalaman nanti.
Kalau udah istri itu kita pulang disambut dengan senyum, jadi plong rasanya. Juga sebaliknya, pada saat kita pulang ke rumah dengan beban yang begitu banyak, ya karena pekerjaan, dia sambut kita dengan muka masam, kita bakalan down. Jadi dukungan keluarga sangat-sangat berarti bagi kita sebagai seorang pekerja. Nah, itulah yang mungkin kunci yang bisa diambil dari pengalaman saya. Dan saya rasa kalau misalnya menyenangkan orang tuh itu adalah sifat umum kali ya. Semua orang kalau lakukan itu akan berbalas baik kali. Tanpa memilih ya, tanpa memilih siapa dia. Dan kami di hotel ini ada punya prinsip, setiap orang yang injak kaki di hotel ini dan dia merasa sebagai orang hotel liar, maksudnya orang hotel, dia sudah harus meninggalkan permasalahannya di rumah. Dia harus senyum. Walaupun mungkin pada waktu berangkat dia bertengkar dengan suaminya, dengan istrinya, pada saat dia injak kaki di hotel tempat dia bekerja, dia harus senyum. Pada saat dia tidak bisa senyum, pulang sajalah, ke laut saja, karena akan berpengaruh ya, karena akan pengaruh kepada tamu yang datang. Pada saat tamu itu kecewa, maka si tamu itu tidak jadi pelanggan kita lagi. Namanya juga pelayan, Pak ya? Iya, pelayan. Kita harus menjadi seorang pelayan. Jadi siapapun orang yang datang, tanpa kita lihat dia dari warna merah kah, warna hijau kah, warna biru kah dia, kita harus samakan dia bahwa kita pelayan. Walaupun orang itu adalah owner, di pemiliknya ya. Pemilik sekalipun. Pada saat dia injakkan kakinya di sini, dia harus merubah sikapnya sebagai seorang pelayan. Dia harus, intinya harus senyum, harus menyapa. Itu sifat wajib yang harus ada di seorang pekerja yang ada di hotel. Saya ini kan jabatannya GM cuma level GM saja, ya. Intinya saya juga orang yang makan gaji gitu loh. GM juga pelayan bentuk, Pak? Oh, jangan GM, saya bilang GM itu di bawah owner. Ownernya saja itu harus bersifat sebagai seorang pelayan. Apalagi saya ini orang makan gaji yang levelnya memang level teratas di hotel, di manajemen hotel. Di manajemen hotel strukturnya adalah GM yang tertinggi. Iya. Jangankan GM, saya bilang pemiliknya saja pada saat dia injak kaki di sini, dia harus menjadi seorang pelayan. Itu kuncinya. Kalau tak siap jadi seorang pelayan, tak usah kerja di hotel atau tidak usah buka bisnis yang namanya hotel. Oke. Oke lah Pak, saya ucapkan terima kasih. Oke. Melihat waktu juga udah mau maghrib, Bapak mau sholat ya. Oke. Saya doakan semoga Bapak selalu sehat. Iya. Ya. Selalu menjadi Bapak yang rendah hati. Amin. Pada siapapun. Iya. Ya Pak ya. Iya. Menjadi Bapak yang bertanggung jawab udah jelas Pak ya. Dan juga untuk jabatan yang Bapak pegang sekarang, saya yakin Bapak mampu menghandle semua yang ada di hotel. Iya. Saya tutup dengan jangan lupa ya, datang ke Hotel Maestro yang fasilitasnya sangat layak untuk dinikmati. Seperti sekarang ini saya bersama dengan Mas William. Beliau merasakan betapa indahnya pemandangan di sini. Kita betul sekali Pak, pas sore ini. Enggak usah kita bohong-bohongi ya. Kalau misalnya jujur bilang jujur, karena masukan dari Mas juga sangat kami harapkan untuk perbaikan. Jadi datanglah ke Hotel Maestro Kota Baru Pontianak, di fasilitas yang kami punya. Dan salah satunya adalah yang akan kami lakukan reopening pada malam hari ini, karena kegiatan di rooftop lantai 5 ini akan kami buka seterusnya setelah tanggal 5 ini. Setiap hari Pak? Setiap hari. Ya. Nah, setiap hari kita akan buka dimulai dari jam 4 dan kita akan tutup jam 10 malam dengan makanan khasnya ya, yang dulunya ada di pinggir jalan, yaitu sotong pangkong. Kita bawa ke hotel bintang 4. Menjadi menu andalan. Khasnya ya? Maestro. Jadi kalau mencari sotong pangkong yang ada di Hotel Bintang 4 hanya ada di Hotel Maestro. Silakan datang ke Hotel Maestro, kami sambut dengan senyuman.
Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliardi Kamal, General Manager Hotel Maestro Kota Baru Pontianak. Oke. Siap. Sip. Selamat sore, Pak. Sore. Terima kasih. Oke. Oke.